kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Haleluya Yesus. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Sing with me, how great
How great is our God. Praise your name, sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, How great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of our name, and my heart will sing. How great is our God. how great is our God. Lord Jesus, hallelujah, yes. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Kau besar Tuhan, Kau luar biasa Yesus. Kau yang layak kami puji dan kami tinggikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati setiap kami Tuhan yang berkumpul di tempat ini. Kiranya Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini, kami boleh merasakan hadirat-Mu dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau membawa hidup kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau boleh memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji Allah kita satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya Yesus. Lagi ya, kita angkat lagu ini dari awal. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku Yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan. Sama-sama kita memberikan suara yang terbaik buat Tuhan di pagi hari ini. Firman terangi jalanku, risai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaslah selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
ada bersamaku. Haleluya, Yesus. Di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sama-sama mau kita angkat pujian yang lebih sungguh lagi. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Haleluya Yesus. Terima kasih. Allah yang setia dalam kehidupan kami Bapa. Allah yang baik. Terima kasih. Memuji nama Tuhan. Haleluya. Glory. Glory haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kau Raja biasa. Allah Raja. Kau yang layak disembah ya. Kau yang layak disembah. Oh Tuhan, Yesus, kami sembah. Haleluya, haleluya. Glory Jesus, terima kasih Yesus. Baik Tuhan, Kau baik, we worship you, we worship you. Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan bersamamu Bapa.
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkerananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk semua kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kesehatan Tuhan, tubuh jasmani rohani kami Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ini semua hanya karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Bertatalah di atas pujian penyembahan kami ini Tuhan. Supaya kiranya Tuhan pujian penyembahan kami ini boleh layak di hadapan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berkati Tuhan supaya kiranya firman-Mu Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Boleh menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, kami juga meletakkan korban persembahan kami Bapa. Kami berkati korban persembahan kami ini Tuhan. Besar kecil Tuhan, kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan untuk dipersilakan untuk duduk dan saya undang bagi yang bertugas membawakan persembahan. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
Selamat pagi, selamat bertemu, selamat diberkati Tuhan. Saudara siap bawa pulang berkat? Belum serentak, belum semua nih. Ada yang malu-malu nih saudara. Siap bawa pulang berkat? Mari kita yang siap membawa berkat Tuhan, beri tepuk tangan sekali lagi. Yang meriah buat Tuhan kita. Saya mau bagi satu hal yang sederhana. Biasa minggu-minggu terakhir setiap bulan hal-hal sederhana. Jangan berat-berat ya saudara, berat. Berat-berat nanti saudara kolesterol. Haleluya. Jangan RW terus. Hari ini kita kuatrang saudara. Tahu kuatrang? Enggak. Coba yang jelasin. Orang Manado juga tahu kuatrang. Apa mami? Kuasem. Oh itu kuasem. Oke. Matius pasal 8 ayat 27. Kita mau bawa pulang kuah asem hari ini. Haleluya. Oke. Siapkan hati saudara, panca indera saudara. Pikiran saudara fokus kepada berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak pernah sama dengan apa yang dunia bisa beri buat hidup kita. Gini bunyi firman Allah, dan heranlah orang-orang itu katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Orang heran, dan dari keheranan itu ada kalimat tanya seperti ini. Orang apakah dia ini? Markus sama Lukas bilang, siapa gerangan orang ini? Begitu. Saya mau bicara tentang mendalami Tuhan. Bilang sama-sama saya, mendalami Tuhan. Apa tuh mendalami Tuhan? Menyelam lebih dalam, mengenal isi laut, mendalami, mengenal Tuhanmu. Tambah dalam. Kalau engkau belum kenal, engkau hari ini jadi kenal. Kalau engkau sudah kenal, engkau tambah kenal. Engkau sudah semakin kenal. Tuhan itu misteri, rahasia banyak. Engkau lebih dalam mengenal dia. Kenapa? Karena kualitas pengiringan seseorang tergantung pada kualitas pengenalannya akan Tuhannya. Respon-responnya, reaksi-reaksinya tentang Tuhan tergantung kualitas pengenalan akan dia. Ada banyak orang Kristen yang penting duduk di gereja, hari Minggu ada di sini, pulang tanpa pengenalan Tuhan yang lebih dalam. Engkau gak bisa disebut Kristen sejati. Kristen kan diarak, dibawa untuk menjadi sama seperti Kristus. Kristen itu kata ejekan pada waktu itu untuk orang-orang yang ikut Kristus. Nah, apakah kemudian kita ikut Kristus menjadi sama dengan Tuhan? Tergantung berapa hebat engkau mendalami Tuhan. Haleluya. Oke, kita belajar hari ini bersama-sama mendalami Tuhan dari proses ini. Saya mendahului dengan menjelaskan tentang ayat ini. Ayat ini adalah ayat dari bagian cerita Yesus menenangkan danau Galilea. Menenangkan ombak, menenangkan angin. Karena mereka pada waktu di atas perahu ada angin datang, angin yang keras, taufan katanya. Lalu taufan itu melahirkan gelombang, lalu gelombang dan taufan sama-sama menerpa perahu. Dan ancaman tenggelam terhadap perahu itu. Murid-murid yang nelayan, yang ahli dalam kelautan atau menguasai situasi pada waktu itu kewalahan. Mereka bangunkan Tuhan karena mereka anggap Tuhan hanya tidur. Lalu kemudian Tuhan bangun, pendek cerita, maka Tuhan menghardik angin itu. Lalu angin dan danau itu tenang sekali. Waktu mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang bagaimana Tuhan Yesus menenangkan laut, menenangkan gelombang. Ini dia pertanyaannya. Orang apa dia ini? Mengenal Tuhan harus dimulai dari siapa ini orang. Haleluya. Kalau saya ingin mengenal Pak Rudi, saya ingin tahu ini Pak Rudi orang mana dia? Asal mana? Siapa orang tuanya? Seperti apa dia? Apa warna favoritnya? Apa makanan kesukaannya? Harus mendalami pertanyaan tentang orang itu. Ini pertanyaan, orang apa dia ini? Orang macam mana dia ini?
Haleluya. Saudara mau mendalami Tuhan? Mulai dengan perkataan begini, Tuhanku seperti apa Tuhanku itu, saudara. Semakin engkau bertanya tentang Tuhan, semakin ada gairah saudara ingin mengetahui tentang siapa Tuhan saudara. Haleluya, oke. Kenapa pertanyaan ini muncul? Kita sedang belajar bagaimana mendalami Tuhan. Karena mendalami Tuhan dimulai dari pernyataan ini. Pertanyaan ini. Kenapa pertanyaan ini muncul? Kira-kira menurut saudara apa? Kenapa pertanyaan ini muncul? Ya tadi kan, karena gelombang, laut, danau angin ditenangkan Tuhan. Tuhan hardik, Tuhan bilang diam, tenang saudara. Itu namanya apa namanya? Mujizat. Kalau itu bukan mujizat, tidak ada tercengang-cengang orang ini sambil bertanya itu. Yesus buat mujizat. Lalu kalau sampai di situ penguraian saya, maka kita bisa bilang begini. Pengenalan akan Tuhan harus dimulai dari berapa besar mujizat yang kita terima. Amin. Amin. Karena ada mujizat, maka orang ingin tahu siapa nih pembuat mujizat. Benar gak saudara? Tapi menurut saya, tidak selamanya mujizat menjadi alat ukur seseorang mengalami Tuhan. Saudara, bukan kita nggak percaya mujizat. Yesus yang kita sembah pembuat mujizat. Tapi untuk mempertumbuhkan iman saudara dalam pengenalan yang dalam, mujizat tidak menjadi alat ukur. Kenapa banyak orang Kristen hanya datang cari mujizat? Kaya tinggalin Tuhan, sembuh lupa Tuhan. Maka dari itu kita lihat, mujizat ini terjadi karena apa? Coba. Kira-kira mujizat ini terjadi karena apa? Kita sedang mencari urutan-urutannya dari mana, lalu kemudian ada pertanyaan orang ingin mengenal Tuhan. Tadi karena ada mujizat. Lalu ini mujizat kan produk dari sesuatu loh. Mujizat ini. Kira-kira apa baru saudara? Mujizatnya adalah Allah menenangkan laut. Tuhan menenangkan danau. Tuhan menenangkan gelombang. Berarti mujizat ini terjadi karena apa? Karena apa? Iya, karena ada persoalan, masalah. Masalahnya apa? Masalahnya perahu kami diterpa badai. Masalahnya perahu kami diterpa angin, diterpa gelombang. Itu namanya masalah. Bukan masalah. Masalah. Haleluya. Nah, kita menemukan kronologisnya begini. Seseorang ingin kenal siapa dia. Karena dia membuat apa? Mujizat. Kenapa mujizat terjadi? Karena mujizat dilakukan untuk menyelesaikan apa? Masalah. Maka saya bilang, seseorang yang ingin mengenal Tuhan lebih dalam, dia harus kenal bahwa dia itu apa? Yang pertama, harus ada masalah. Masalah lahirkan mujizat, mujizat lahirkan pengenalan. Haleluya. Tanpa masalah tidak ada mujizat. Maka saya beritahu begini. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam, Tuhan memakai persoalan, masalah untuk mengenal Dia lebih dalam dan lebih sungguh. Alkitab bilang salah satu alat untuk membuat seorang mengenal Tuhan adalah persoalan-persoalan. Haleluya. Persoalan-persoalan. Saya beritahu 3 hal tentang orang mengenal Tuhan di Alkitab melalui masalah demi masalah. Jadi masalah bukan musuh, tapi masalah adalah alat Tuhan menjadikan seorang mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih sungguh. Pertama, mari kita membuka Keluaran 18 ayat 10. Keluaran 18 ayat 10. Haleluya. Oke. Lalu kata Jitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan Mesir dan dari tangan Firaun. Ayat 11. Sekarang aku tahu, siapa yang tahu? Jitro. Sekarang Jitro tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Tahan situ. Kata sekarang aku tahu, berarti kemarin dia belum tahu dong.
Betul gak? Pemahaman dengan sekarang aku tahu. Berarti kemarin dia gak tahu. Dia belum tahu. Kalau tahu gak sedalam yang dia tahu sekarang. Amin. Jadi Jitro sudah mengetahui sekarang tentang Allah. Allah itu tentang Tuhan. Tuhan itu lebih besar dari segala Allah. Kenapa gini? Sebab Allah telah menyelamatkan bangsa ini. Bangsa apa itu? Israel dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Karena orang Mesir bertindak angkuh terhadap mereka. Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda. Kalau salah bilang iya. Betul ya? Mesir menjajah Israel 400 tahun. Lebih lama. Haleluya. Siapa Jitro yang kemudian mengenal Allahnya orang Israel? Tuhannya Israel lebih besar dari segala Tuhan. Jitro orang Midian. Tahu gak Jitro? Siapa Jitro? Mertua Musa. Musa punya papa mantu. Yang anaknya perempuan namanya siapa? Siapa namanya? Guru sekolah minggu nih, ngajar sekolah minggu. Di atas lagi ada gereja anak nih di atas. Siapa? Zipora. Nikah sama Musa. Musa ketemu Zipora di mana? Waktu dia bunuh orang Mesir, dia lari ke Midian. Dia di sana jadi penggembala. 40 tahun pertama, dengar baik. Dia ketemu menggembalakan kambing domba Jitro. Dia nikahi putrinya Jitro. Jitro orang Midian. Catat, bukan bangsa Israel. Lalu Jitro ikut numpang dengan Musa dalam perjalanannya kembali pulang di Mesir. Jitro tidak pernah kenal Allahnya orang Israel. Ketika Tuhan membuat mujizat, membelah laut Kolsum, laut merah, laut Teberau. Ketika Tuhan memberi 10 tulah yang aneh. Dan mereka bebas dan menyeberang laut Teberau ini. Jitro bilang, baru sekarang aku tahu Allahnya kamu. Dia masih bilang, Allah mereka, Allah Israel. Saudara dengar baik. Dengar. Kadang sikap kita yang salah terhadap masalah hidup saudara berpengaruh terhadap orang luar. Jitro orang luar, saya bilang kasih tahu dulu. Jitro orang luar, Jitro bukan orang Israel. Jitro orang Midian. Tapi waktu Jitro lihat Tuhannya orang Israel membebaskan mereka. Jitro bilang tidak ada Allah yang sama seperti Allahnya orang Israel. Haleluya. Kalau saudara kena persoalan, saudara gak menunjukkan sikap-sikapmu, sikap-sikap ketergantunganmu dengan Tuhan, tidak akan menjadi saksi buat orang sekitarmu. Kalau engkau hancur dengan persoalan, engkau menjadi orang yang kemudian meninggalkan Tuhan, lalu menyalahkan dan masa bodoh karena hidup ternyata punya persoalan, saudara engkau gak bisa memenangkan orang-orang di sekitar saudara. Kalau engkau masih suami yang sedang berjuang memenangkan istri atau sebaliknya, atau engkau orang tua yang sedang memenangkan anakmu, tapi orang lain melihat engkau, pasangan hidup melihat saudara tidak menjadi hebat ketika tekanan datang dalam saudara. Saudara gak bisa membawa orang mengakui Tuhan yang kau sembah. Tapi Jitro ketika melihat Tuhannya Israel, wow, hebat. Saya tanya, kapan Jitro mengakui itu? Karena mereka Israel ada masalah, dijajah, dianiaya. Haleluya. Jadi Tuhan campur tangan, orang mengenal. Itu pertama, kan ada 3. Kedua dulu. Haleluya. Jadi mulai mengenal Tuhan karena tindakan Tuhan terhadap setiap persoalan-persoalan hidup kita. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15. 2 Raja-Raja pasal 5:15. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah ketemu abdi Allah itu, dia dan pasukannya, tampillah ia, kedepanlah dia ke hadapan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu. Nah, udah ada 2 lagi. Kedua. Tadi Jitro, sekarang aku tahu. Sekarang orang ini bilang, sekarang aku tahu. Apa yang dia tahu? Gini, bahwa di seluruh bumi, sorry, bukan di satu bangsa, tapi di seluruh bumi, tidak ada Allah kecuali siapa? Allah di Israel. Karena itu,
Bisa. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Saudara dengar baik. Siapa orang ini? Siapa ia? Siapa yang kembali ini? Dia adalah Naaman. Siapa Naaman? Orang Aram. Bukan orang Israel. Dia hebat terkenal. Kenapa? Karena dia jenderal. Dia pahlawan. Setiap peperangan-peperangan yang dia lakukan, dia selalu tampil jadi pemenang. Orang mengeluh-elukan dia, memuji dia, memberi penghormatan terhadap dia. Tapi dengar, Naaman ada masalah yang tidak dapat selesai karena pujian. Karena elu-eluan orang, elu-elukan orang. Apa masalah Naaman? Sakit? Bukan cuma sakit gigi. Bukan cuma COVID. COVID sekarang udah nggak ada. Ada ponakan kemarin ngomong, adiknya kena, dia dari Aussie, jadi dia istirahat nggak kerja, gaji jalan terus, dapat dana COVID. Lalu saudaranya bilang, kapan saya COVID ya? Biar tinggal di rumah, gaji jalan terus, dapat dana COVID dari pemerintah. Tapi di Aussie, saudara. Kemarin ketemu. Apa masalahnya? Sakit kusta. Untung Naaman bukan orang Israel. Kalau Naaman orang Israel, biar dia jenderal dibuang. Kenapa? Kusta adalah penyakit najis, kutukan, penyakit dosa. Haleluya. Naaman orang Arab. Saudara dengar baik. Naaman dielu-elukan. Tapi Naaman punya masalah dalam diri dia. Boroknya, bobroknya. Tiap hari dia melihat tangannya, dagingnya mulai copot satu persatu. Masalah bagi dia. Puji Tuhan, di rumah dia ada pembantu. Kalau punya pembantu jangan sia-siakan. Kadang-kala dia bisa nolong kita, saudara ya. Pembantu kecil bilang, Om, di negeri kami ada tabib. Datanglah ke sana, siapa tahu bisa sembuh. Datanglah Naaman. Naaman disuruh apa? Disuruh hal yang kecil. Apa? Celupkan dirimu 7 kali. Naaman bilang, kenapa aku gak disuruh yang bikin ini, bikin itu. Bawa ayam putih kek, bawa kambing 1 kubik. Kenapa aku cuma disuruh gitu? Aduh. Disuruh mandi lagi di di sungai ini. Di tempat aku ada sungai yang lebih jernih, lebih bagus. Kenapa aku ada di sungai kotor ini? Untung pembantunya bilang, sudah Tuhan, ikutin aja kata abdi Allah itu, kata si tabib itu. Diikutin saudara. Lalu terjadi apa? Mujizat. Waktu mujizat terjadi, dengar baik. Waktu mujizat terjadi, dia menjadi mulus, polos, putih, saudara. Alkitab bilang dia bekulit. Seperti apa? Bayi. Belum pernah ada kosmetik di Korea Selatan yang bisa memutihkan atau mengembalikan kulit keriput Naaman. Kulit keriput menjadi bayi. Saudara mau punya kulit mulus? Oh nggak ada, makanya untung Anda nggak mau. Karena kalau mau saya susah cari ramuannya. Jadi apa dia? Sembuh. Waktu dia sembuh, dia datang kepada Elisa. Dia berikan sesuatu dan dia bilang apa? Sekarang aku baru tahu, dulu nggak tahu, sekarang aku tahu apa? Di bumi ini tidak ada Allah kecuali Allah Israel. Kapan dia mulai tahu tentang Allah? Karena dimulai dari apa? Dari lepranya. Haleluya. Dari kustanya. Dari masalah yang menggerogoti batinnya. Pujian orang-orang gak sampai ke hatinya. Kenapa? Karena kalau dia pulang rumah, dia gak bisa tidur mikirin kusta yang tidak ada obat. Akhirnya dia mulai apa? Mengenal Tuhan melalui masalah. Tadi Jitro orang luar bisa kenal lihat masalah orang lain, dia kenal Tuhan. Sekarang Naaman, dia masalahnya diri sendiri. Lalu dia mulai mengenal Tuhan lebih dalam. Bisa bedakan?
Jitro lihat masalah orang dan ada tempur tangan Tuhan. Dia bilang memang kamu Tuhan itu. Memang wow dahsyat luar biasa. Sekarang Naaman punya masalah sendiri. Masalah pribadi. Lalu Tuhan jamah tunjukkan mujizat. Memang Tuhan ini memang melebihi segala Tuhan di muka bumi. Yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. 1 Raja 17 ayat 24. Perhatikan kalimat ini. Perhatikan, ini karena udah ketiga udah terakhir saudara. Ya, sudah mulai tutup. Cuma karena ketiga biasanya lebih lama saudara. Paling ya cuman gak sampai 2 jam lah, 1 jam lewat 60 menit. Oke, perhatikan ya. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu. Sudah 3 orang bilang sekarang aku tahu. Bahwa engkau abdi Allah. Dan firman yang engkau ucapkan itu adalah benar. Dia nggak bilang tentang Allah sekarang. Tapi dia sekarang aku tahu engkau abdi Allah, engkau hamba Tuhan. Dan firman yang engkau ucapkan adalah benar. Tambah dia pengetahuan tentang Allah. Tentang pemahaman firman. Saudara, kau dengar firman harus bertambah pengenalanmu engkau Tuhan. Tentang Tuhan, haleluya. Ya, sedemana. Jadi perempuan ini, pertanyaannya sekarang adalah, siapa perempuan ini? Hah? Siapa? Janda di Sarfat. Haleluya. 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 Siapa dia? Janda di. Dia bilang begini. Udah tahu cerita janda Sarfat kan? Waktu Elia di masa kelaparan yang berat. Tuhan kasih burung gagak pelihara dia bawa roti. Tuhan kasih dia di sungai Kerit supaya dia bisa minum. Mata air sungai Kerit dipelihara Tuhan di musim kekeringan. Tapi kemudian Tuhan bilang kamu pergi sana. Ke janda, seorang janda di Sarfat. Waktu Petrus atau Paulus khotbah di kitab Perjanjian Baru. Dia pernah singgung janda ini. Dia bilang apa? Dia bilang begini. Kenapa Tuhan tidak menyuruh Elia pergi ke salah satu janda kaya di Israel? Kenapa Tuhan menyuruh Elia pergi kepada janda miskin di Israel? Saudara, coba perhatikan baik. Sekarang janda ini adalah orang Israel. Janda ini, adalah orang apa? Orang Israel. Dan dia pernah berkomunikasi dengan Elia saat itu, saudara. Nah, saudara dengar baik. Perempuan ini satu waktu ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah anak mereka mati. Anaknya mati. Masalah. Dikasih tahu lah sama Elia. Yang kalau datang suka nginep di sana. Dikasih tahu. Lalu apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Pendek cerita. Elia berdoa. Dan anak ini apa? Bangkit. Anak ini apa? Bangun. Anak ini apa? Hidup. Lalu perempuan ini bilang, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman yang kau ucapkan adalah apa? Benar. Saudara dengar baik. Sekarang orang ketiga yang mengenal Tuhan lebih dalam. Dia bukan orang luar. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan golongan orang di dalam. Tapi dia sekarang adalah janda, orang Israel. Dan pernah berkomunikasi tentang perkara rohani dengan Elia. Elia bilang sama dia, engkau berikan aku dulu tepung itu. Padahal perempuan ini bilang, ini tinggal tepung dan minyak yang aku bisa buat apam. Kemudian ini makanan terakhir. Elia bilang, buatlah terlebih dahulu kepadaku. Nanti Tuhan mau berbuat kepadamu. Perempuan ini
percaya kepada Elia. Dia buat apam itu. Elia pergi dan Tuhan memberkati janda ini selama masa kelaparan. Dia tidak pernah kekurangan. Saudara dengar, itu masalah satu sudah selesai. Sekarang anaknya mati. Dengar. Ada pembelajaran bagi orang Kristen dalam cerita ini. Dia anak Tuhan. Dia biasa melakukan firman. Dia sudah dengar firman Tuhan. Tetapi ketika dia alami mujizat, dia bilang begini, sekarang aku tahu. Artinya apa? Sekarang dia bertambah kenal kepada siapa yang dia kenal. Haleluya. Jadi dulu dia sudah tahu tentang Tuhan yang hebat. Tapi ketika dia alami mujizat, dia bilang dia tambah kenal. Kapan dia tambah kenal? Waktu masalah datang dalam kehidupan dia. Jadi kesimpulannya begini saudara. Masalah adalah alat Tuhan yang menjadikan kita orang yang lebih mengenal siapa Tuhan kita. Masalah bukan musuh. Amin saudara. Masalah bukan sesuatu yang dijauhkan. Saudara, maka saya mengambil 3 sikap begini. 3 sikap kita ketika kita mengetahui bahwa masalah adalah alat ukur Tuhan terhadap pengenalan kita akan Dia. Pertama saya mau berkata begini. Ketika kita punya persoalan, punya masalah, maka kita harus bawa itu di dalam Tuhan. Anda hari ini beribadah atau bukan? Beribadah. Tahu nggak hari ini? Ibadah adalah mezbah bakaran kita kepada Tuhan. Saya beritahu ulang. Ini mezbah bakaran. Ibadah adalah mezbah pembakaran. Apa yang kita bakar? Hidup kita. Hidup kita yang mana? Hidup kita yang tidak berarti. Dengan masalah, dengan tekanan, dengan intimidasi kehidupan. Saudara dengar baik, dengar. Tuhan bilang begini, aku diam di tempat yang maha tinggi, di surga. Tapi aku juga diam di mana? Coba. Aku diam dan bertahta di tempat yang maha tinggi. Tapi aku juga diam di setiap hati yang remuk. Haleluya. Diam di mana dia Tuhan kita? Di setiap hati yang remuk. Setiap hati yang hancur. Saya tanya sama saudara. Kira-kira kalau engkau bilang engkau lagi remuk hati. Engkau lagi hancur hati. Kenapa engkau hancur hati? Karena apa engkau hancur hati? Masalah. Haleluya. Betapa Tuhan ketika ngomong aku diam di tempat maha tinggi, di tahtaku yang tinggi, tapi aku diam di hatimu yang remuk. Berarti dia sangat menghormati ketika engkau ada masalah, engkau bawa kepada dia, dia diam di hatimu dan bereskan masalah saudara. Haleluya. Jadi engkau akan mengenal dia lebih dalam, lebih sungguh ketika ada persoalan. Orang-orang yang merasa dia nggak ada persoalan, itu adalah tanda tanya yang besar terhadap dia. Dia jangan-jangan tidak mengenal Tuhan yang dia sembah kalau dia orang Kristen. Jadi masalah itu harus kita bawa kepada Tuhan. Ada seorang kakek, udah tidak terlalu tua karena dia masih bisa ke kebun. Satu waktu dia ke kebun, saudara, lalu kemudian dia pulang membawa satu pikulan berat, saudara, ya, ke rumahnya. Lalu tiba-tiba ada mobil yang biasa dibawa ke kebun, saudara, mobil open cup. Lalu ketika mobil itu mau melewati si kakek ini pulang, saudara, si supir ini menawarkan bantuan kepada si kakek. Kakek, mau nggak menumpang di mobilku, biar aku antar sampai ke rumah. Oh, aduh, terima kasih, ini berat sekali nih yang saya pikul. Aduh, kalau saya diajak untuk menumpang, ayo sudah, kakek naik aja ke belakang, saudara. Lalu kemudian kakek sudah naik di belakang, lalu supir ini bawa terus mobilnya. Di tengah jalan dia ngeliat ke belakang, lihat kakeknya yang tadi menumpang. Pas dia lihat tuh kakek, itu kakek lagi berdiri di mobil sambil terus pegang pikulannya, saudara. Supirnya turun, loh kakek. Kenapa kakek sudah di mobil, pikulannya masih kakek pikul-pikul. Taruh di mobil. Enggak enak, saya sudah numpang di mobil. Masa pikulannya juga tambah beban buat mobil? Tuhan
Kita seperti itu mobil, saudara. Apapun persoalan saudara, taruh di mobil itu. Haleluya. Kenapa? Karena hanya Dia yang bisa menyelesaikan masalah. Saya tanya sama saudara, kapan Anda tahu Tuhan kita penyembuh? Waktu apa? Waktu sakit. Kapan engkau tahu sakitmu disembuhkan Tuhan? Kalau engkau nggak bisa bawanya kepada Tuhan. Yang miskin diperkaya. Kapan engkau tahu Tuhanmu itu memperkaya kamu? Waktu engkau miskin. Engkau mempertaruhkan persoalan hidup kemiskinan saudara. Di luar Tuhan engkau gak pernah dapat solusi menjadi kaya bersama Tuhan. Haleluya. Makanya tidak boleh ada satu pun yang engkau tinggalkan di luar. Saya ingat sekali Yusuf Roni bilang begini. Ada banyak orang Kristen datang meninggalkan masalahnya di pintu gereja. Dia boleh girang-girang muji Tuhan. Tapi ketika pulang mikul lagi dia. Kayak kakek itu saudara. Hanya orang bodoh yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya bersama Tuhan. Saya beritahu saudara, mimbar ini, gereja ini, setiap engkau datang adalah tempat bakaran dari setiap masalah-masalah hidup kita. Haleluya. Sakit penyakit, masalah apapun saudara, Tuhan bereskan. Haleluya. Tuhan sangat menghormati seburuk apapun hidup saudara. Sebobrok, sebau apapun saudara. Tahu gak saudara, kalau Naaman ketemu Tuhan, Tuhan tidak melihat bahwa Naaman penyakitmu terlalu berbau bagi saya. Enggak. Tuhan itu bukan hanya tidak bisa terima dengan yang bau. Dia sudah turun lebih hina dari bau busuk masalah kita. Haleluya. Apa, di mana itu? Dia turun dari surga ke bumi. Dari bumi kemana? Kemana? Ke Cengkareng. Dari surga ke bumi, lalu bumi kemana? Ke alam maut. Ke tempat yang paling rendah di bumi ini. Bahkan ayat Alkitab berkata begini, dia turun ke sana menjangkau orang-orang berdosa. Hebat gak? Lagi sedang diteliti saudara. Kenapa Tuhan pada matinya dia turun sampai ke dunia maut. Dia menyaksikan tentang keselamatan kepada arwah-arwah. Saya nggak ngomong tentang itu. Tapi bagaimana dia mau turun. Sampai orang sudah mati pun dia masih mau mengingatkan keselamatan. Kalau engkau punya persoalan, masalah. Tidak ada jalan keluar selain datang kepada Tuhan. Menunjukkan saudara lebih mau mengenal Tuhan. Sebagai dokter segala dokter. Penolong, penjaga. Apalagi terserah Anda mau ngomong apa saudara. Dia yang menyelesaikan segala-galanya. Yang kedua, kalau engkau tahu masalahmu adalah alat yang Tuhan boleh pakai untuk engkau bisa mengenal Tuhan lebih dalam, maka janganlah mengeluh. Yang percaya bilang amin. Karena mengeluh gak bisa nambahin iman saudara. Biar saudara, apapun jenis keluhanmu, keluhan cantik tetap gak bisa nambahin. Namanya mengeluh tidak bisa menolong saudara. Jangan bersungut. Apalagi mundur. Aku udah lama iring Tuhan, masalah gini-gini terus. Gak pernah ada jalan keluar, dengar. Karena engkau selama ini bersikap salah dari setiap persoalan hidup saudara. Maka engkau tidak pernah memenangkan masalah saudara. Karena engkau belajar mencari solusi dengan gayamu sendiri. Dengan cara berpikirmu secara nalar. Saudara pikir ada orang di luar yang lebih hebat. Ada dukun merah yang lebih hebat luar biasa. Oh ada si engkong itu yang luar biasa. Dengar baik. Masalah hanya dapat diselesaikan oleh yang empunya jiwa kita. Masalah merusak jiwa kita. Dan siapa yang bisa memperbaiki jiwa kita selain Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya tanya, kalau engkau ada masalah mau bercerai dengan pasangan hidup saudara, setelah mau tinggalkan di luar atau mau bawa sama Tuhan? Wih. Haleluya. Amin saudara. Karena dengar, kadang tangisan dalam air mata persoalan kita adalah bentuk penyembahan yang paling hebat di hadapan Tuhan. Anda sih gak pernah berdoa dengan air mata waktu punya persoalan. Pernah gak? Kalau pernah saya kasih tahu. Karena kita ini syarat dengan masalah. Saudara,
Baru 30 tahun saja di gembala sidang. 20 tahun mulai pelayanan. Tahu nggak masalah? Kita bawa, kita menangis Tuhan. Aduh ini pelayan-pelayan dulu. Tapi waktu habis berdoa, tahu nggak? Ada kekuatan yang paling besar dalam hidup saya. Melihat masalah yang tadi saya tangiskan. Tuhan hadir di setiap ungkapan-ungkapan persoalan hidup saya. Ada lagu kan bilang gini, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Saya tanya, air mata apa itu saudara? Karena engkau berdoa dengan persoalan saudara. Maka dia hadir untuk menilai setiap air matamu. Bahkan mungkin gak terucap bagi saudara di hadapan Tuhan. Tapi inilah Tuhan hidupku. Beban aku mau maju. Saya sudah dengar baik. Waktu engkau menyatakan itu dengan hatimu, itu sudah bagian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi jangan pernah bersungut. Apalagi mundur, tinggalin Tuhan. Haleluya. Yang ketiga. Apa yang ketiga kalau engkau punya persoalan? Bersyukur selalu. Terusin. Itu. Siulannya ngalahin saksofon saya. Haleluya. Mau bersyukur? Mau bersyukur? Mau bersyukur? Tahu nggak arti bersyukur? Coba, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa tahu bersyukur? Wah, Anda hadir hari Kamis, kita bahas tentang apa? Apa yang hari Kamis? Siapa yang hadir hari Kamis? Iya. Apa ayatnya? Hafal dia. Takutlah Tuhan, hai orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan satupun yang baik. Wah saudara, saya rasanya ingin khotbahin ulang itu hari Minggu saudara ya. Karena selesai ini, bro, om terima kasih khotbahnya hari ini. Saya dulu masa bodoh, saya gak ngerti. Kan saya tanya kudus itu apa, hari ini saya udah kita gak usah. Apa saya tanya tadi? Bersyukur apa itu? Coba. Bersyukur menurut saudara, bersyukur apa? Kemarin saya tanya, kudus itu apa? Kudus itu bertobat, meninggalkan yang lama. Kudus itu oke. Dan ternyata tidak yang benar. Siapa tahu bersyukur? Coba angkat tangan yang bersyukur. Ini pernah bersyukur enggak? Pernah bersyukur enggak? Pernah bersyukur? Lalu engkau mendefinisikan apa waktu engkau bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur dan berterima kasih. Ya kenapa engkau berterima kasih? Syukur. Apapun yang terjadi, jangan nyanyi. Bersyukur apa? Bersyukur adalah menerima bahwa apa yang Tuhan buat bagiku adalah yang terbaik. Haleluya. Yang terbaik, engkau belum lulus hari ini. Kalau engkau orang percaya, engkau terima sebagai bagian yang terbaik. Karena lulusnya besok yang menjadikan engkau orang lebih hebat dari lulusnya hari ini. Betul? Haleluya. Maka orang Kristen percaya apapun yang kau alami, mungkin ini di mata banyak orang, di mata dunia ini sebuah kegagalan. Tapi bagi Tuhan yang merancang damai sejahtera bagiku, bukan sebuah kegagalan. Karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal bagi orang-orang yang ada dalam rancangan Tuhan itu sendiri. Mau bersyukur? Mari pemain musik datang ke depan. Bersyukur. Ada masalah apa hari ini saudara-saudara? Apa saudara masih percaya Tuhan bisa bikin mujizat? Atau ada yang ragu, kenapa aku gak pernah selesai dari persoalan demi persoalan ini Tuhan? Karena mungkin engkau salah kaprah memaparkan itu di hadapan Tuhan. Engkau pikir saudaramu saja yang bisa tolong saudara dari masalah itu. Engkau pikir engkau punya masalah keuangan, aku punya backingan yang bisa menyelesaikan masalah keuangan saya. Dengar, jangan pernah membawa masalah untuk engkau pikul sendiri. Terakhir dengar. Orang-orang yang tidak membawa persoalan kepada Tuhan adalah orang-orang sombong yang pikir di luar Tuhan semua masalah bisa beres. Tapi orang-orang yang tahu bahwa Tuhan adalah yang paling hebat, sekecil apapun persoalan saudara, bawa di kaki Tuhan.
Ada orang Kristen berpikir, ini kok masalah anak, biasalah itu. Tetangga saya aja punya masalah lebih besar dari anak saya. Lalu dia pernah membuka mesbah bakaran buat masalahnya tentang anaknya. Tanya saudara, engkau pernah menangis gak buat anakmu? Tanya. Engkau gak pernah menangis membawanya kepada Tuhan, tapi harapanmu anakmu jadi hebat seperti engkau pikir. Salah. Tanya, engkau pernah bawa gak persoalan saudara, bisnismu kepada Tuhan? Yang berat engkau dongkrak maju. Engkau pikir, enggak, aku punya teman bisnis itu kok dia ahli dalam masalah-masalah. Dengar, waktu engkau berkata begitu, engkau telah menduakan Tuhan. Apa ada masalah yang tidak dapat dibereskan Tuhan? Engkau mulai tidak mengindahkan kekuatan Tuhan, saudara. Kalau engkau mau membesarlah bersama Tuhan. Saya tahu mungkin di sini ada yang sedang merasa gagal. Ada yang, aku gagal bawa suamiku. Aku gagal bawa istriku. Tuhan, bagaimana masa depan anak-anak saya? Sudah belum anak-anakmu belum jatuh, anakmu belum gagal. Sudah jadi masalah di pikiran saudara. Haleluya. Almarhum Pendeta Awan Datu bilang begini. Ada yang salah kaprah dalam kekristenan yang dilakukan banyak orang. Dia pikir kalau dia bekerja banting tulang menjadi kaya buat anaknya. Selama yang kita kerjakan bukan untuk Tuhan, kita telah menduakan dia. Kita nggak tahu, kita lupa atau kita nggak ngerti sebenarnya hidup saya sudah diatur oleh Tuhan daripada bapak saya yang ngatur hidup saya. Percaya enggak? Percaya enggak? Saya tahu Ibu Irna punya hasrat mengatur sesuatu buat Timothy. Tapi dengar, kita harus dipercaya Tuhan yang sudah atur Timothy lebih hebat dari Ibu Irna ngatur anaknya. Kalau engkau berpikir begitu, engkau menyerahkan bisnismu buat Tuhan. Bukan aku yang bisa ngatur lebih baik. Tuhan yang atur semua bagi saudara. Tundukkan kepala saudara. Sebelum kita nyanyi satu pujian, mungkin saudara sedang berpikir, hari ini Tuhan, aku punya masalah. Sekian lama ini aku pikul, sekian lama. Saudara, ada pertolongan Tuhan, tapi jangan seperti kakek ini. Engkau naik di mobil, tapi engkau masih memegang masalah. Maukah engkau melepaskan masalah itu hari ini? Maukah engkau menaruhnya di kaki Tuhan hari ini? Seburuk, sebusuk, seapapun masalahmu, dia pernah turun sampai ke dunia arwah yang lebih buruk dari persoalan saudara. Dia bilang dia ada di hati yang penuh persoalan. Maka dari itu bawalah hidup saudara kepada Tuhan, supaya engkau lebih mengenal dia, Tuhanmu yang hebat, penyelamatmu yang luar biasa, yang telah merancangkan sukacita, damai sejahtera, kebaikan buat kita. Kasih Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu. Oh haleluya. Biar kami rindu Tuhan lebih dari segala-galanya Tuhan. Biar kami ingin mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Harta, kekayaan, pangkat, jabatan, emas, perak tidak sebanding dengan ketika kami mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih sungguh. Yesus kekasihku. Dari awal nyanyi lagu ini dengan iman saudara. Hanya Tuhan yang bisa bikin mujizat dari masalah saudara. Kalau engkau mau bawa itu di hadapan orang seperti apakah Tuhanku? Orang seperti apa Engkau Bapa? Danau tunduk, angin tanpa telinga, taat takluk kepada perintah-Mu. Engkau Allah yang hebat dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tidak pernah sebanding hal itu dengan nama Yesus. Yesus lebih berharga dari kekayaan, kehormatan, pangkat, jabatan, emas dan perak. Karena Dia juru selamat hidupku. Katakan menikmati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita bersyukur buat anugerah Allah yang ajaib. Kasih setia Tuhan yang besar. Ada masalah yang kau sedang pikul hari ini, jangan bawa, jangan tinggalkan di luar, di pintu gereja ini, tapi bawa di kaki Tuhanmu. Dia yang bisa selesaikan itu. Kepintaranmu terbatas. Engkau gagal dan engkau bukan siapa-siapa. Menikmati Tuhan. Menikmati Yesus dalam Tidak ada orang yang suksesnya abadi. Ketika memulai sesuatu lalu pasti berhasil. Engkau pasti mengalami kerikil-kerikil dalam perjalanan hidup saudara. Bahkan itu menyakitkan bagi saudara. Lalu kemudian beberapa kali engkau mundur. Itu menunjukkan bahwa engkau bukan siapa-siapa. Itu berarti kepintaranmu terbatas. Kemampuanmu, kehebatanmu berlimit. Maukah engkau memandang ke atas hari ini? Kepada Dia yang tanpa batas menolong hidup saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ingin didoakan, datanglah dengan iman. Tutup mata saudara, gak usah lihat kiri kanan. Engkau harus melangkah dan percaya hanya Yesus yang bisa menolong hidup saudara. Untuk engkau mengenal Dia lebih dalam dan lebih sungguh. Oh, kau ingin menikmati. Masih ada? Pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu, mata air jernih, yang di tempat duduk. Engkau tidak keberatan, angkat tangan saudara. Engkau juga yang tidak ke depan, bukan berarti engkau hebat. Kita semua manusia daging, kita emas dan perak. Buka hati saudara, percaya hanya Tuhan yang bisa menolong. Taruhkan di tangan hamba-Mu, tangan manusia biasa ini, yang Tuhan izinkan memberkati mereka yang Yesus kekasihku, diatasi, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa. menikmati Tuhan, Kekuatan, kemurahan, kebaikan. menikmati Yesus Kekuatan menyertai-Mu dan membebaskan kau dari masalah. Jadi di masa tua kekuatan waktu terjadi, membebaskan masalahmu dan kau berharga. engkau diberkati di dalam nama Yesus. Menikmati Tuhan, Hari ini menjadikan menikmati Yesus. dan di dalam nama Yesus Tuhan membebaskan engkau dari semua sehat jasmanimu, rohanimu diberkati. Terima janji dalam nama Yesus. Keluarga yang mengandalkan Tuhan, Kamu dia hidup dalam rancangan menikmati Tuhan, hidup dan kemenangan di dalam menikmati Yesus. memakai engkau mengenal hatimu. Dia bantu Luar biasa. kau berharga. Dalam nama Yesus. Menikmati Tuhan, Rumah tangga dan keluargamu.
menikmati Yesus Mengharapkan sesuatu bagimu untuk kemuliaan. Kau mulia Tuhan yang memberikan kebebasan. menikmati Tuhan Tuhan juru selamat. Engkau menikmati Yesus di setiap waktu Kau berharga menikmati Tuhan. menikmati Tuhan Menikmati Yesus. menikmati Yesus di dalam kekekalan kamu lihat Dalam kekekalan kemuliaan. dalam kekekalan kamu lihat. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhanmu. Pujian termeriah yang Tuhan inginkan dari kita hari ini adalah hati yang hancur sebagai bentuk pengakuan bahwa Tuhan mau bertakhta di dalamnya. Tidak ada perkara yang tidak dapat dibereskan Tuhan kita. Dia sudah memberikan nyawanya, berkorban mati buat kita. Masakan dia tidak sanggup menyelesaikan masalahmu? Pertanyaannya adalah, apakah engkau membawanya di hadapan Tuhan? Atau engkau menyimpannya sendiri di rumahmu? Yang menggerogoti hidupmu sehari-hari. Engkau ada di gereja tapi hidupmu tidak pernah bangkit. Engkau menjadi bungkuk dengan persoalan-persoalan hidupmu silih berganti datang. Tapi ini hari firman datang membereskan semua bagi kita. Bapa kami di surga, lihat setiap hati yang hadir hari ini. Engkau kenal mereka jauh lebih dalam dari siapapun, termasuk orang yang dekat. Pasangan hidup mereka tidak pernah mengenal mereka seperti Tuhan mengenal. Itu sebabnya hanya kepada Tuhan kami percayakan sidang jemaat. Dijamah, diberkati, dikuduskan Tuhan, dikuatkan untuk menjalani firman yang didengar. Supaya mereka menjadi pribadi Kristen yang mengenal Tuhan lebih dalam. Tidak mengenal Tuhan dari luar, tapi mengenal sampai ke sum-sum. Sampai ke lubuk hati terdalam. Sampai kepada keinginan-keinginan terkecil Tuhan dipahami. Itulah kerinduan kami Tuhan tentang siapa Tuhan yang kami layani. Terima kasih Bapa di surga. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang bimbang tetapkan. Yang tidak hadir di ibadah pertama dan kedua ini Tuhan lawat. Ulurkan tanganmu, jamah mereka sakit, sembuhkan, lemah kuatkan. Bimbang tetapkan. Kami rindu minggu depan atau ibadah tengah minggu kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, melayani Tuhan, membawa korban-korban persembahan pujian kami kepada Tuhan yang hidup. Tapi kalau mereka Tuhan dalam keadaan tertekan, beban hidup yang berat, pulihkan Tuhan, angkat semuanya. Terima kasih yang semua ambil bagian melayani di altar ini Tuhan, di mimbar ini. Allah membalaskan berkat berlimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya setiap kekuatan yang Tuhan beri kami untuk melayani, kami kembalikan kepada Tuhan sebagai pujian yang luar biasa. Dan kami yang datang bertepuk tangan memuji Tuhan, kami pun melayani Allah dengan pujian kami. Allah pasti memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dalam tangan-Mu kami percayakan hidupan kami dan menyerahkan langkah pulang jemaat Tuhan sampai ke rumah masing-masing. Dan inilah iman kami. Kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami membawa pulang berkat dan anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita yang tetap percaya dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus
datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk sebentar. Ada pengumuman singkat, tapi sebelumnya kami ingin tahu apakah ada orang baru kali ini berikut beribadah dengan kita di tempat ini. Boleh angkat tangan. Oh, Tuhan berkati, terima kasih. Dua orang. Jika berkenan di hari esok bisa sama-sama kami beribadah, membangun iman percaya yang sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, nanti dilanjutkan pengumuman ibadahnya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk ibadah di minggu berjalan ini, tengah minggu ada ibadah hari Kamis di gereja pukul 7.30. Kemudian hari Sabtu ada doa bagi pelayan dan setiap jemaat yang tergerak untuk ikut berdoa juga boleh hadir pukul 7. Dan minggu depannya ibadah raya diadakan 2 kali. Yang pertama pukul 8, kemudian pukul 10. Dan sore hari ada ibadah ketiga yang akan dipimpin oleh pemuda remaja dimulai dari pukul 5 sore. Demikian pengumuman dari kami. Setelah ini ada kegiatan sekolah minggu, jadi boleh minta bantuan Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah minggu untuk ikut terlibat dalam kegiatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.